Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian terluas di Indonesia. Tentang bagaimana untuk perkembangan pertanian di Banyuwangi, semuanya akan kita kupas tuntas dalam Dialog Nasional. Bersama saya, Afana Syafa. Halo pemirsa NTV, apa kabar? Hari ini kita kembali hadir di acara Dialog Nasional dan kita juga akan atau sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Kita akan membahas banyak hal terutama di sektor pertanian. Sudah hadir di tengah-tengah kita 3 orang tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Haji Sugirah, SPD MSI. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah Wakil Bupati Banyuwangi dan orang nomor 2 di Banyuwangi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mas. Baik, ya. Dari auranya terlihat kayaknya hari ini senang sekali jenengan, luar biasa ini. Apa yang membawa hal itu ke sini Pak? Yang buat kita happy ini? Ya lebih-lebih kita baru keluar dari masa COVID-19. Tentunya kita lebih berbahagialah pada hari ini. Dan mudah-mudahan ke depan semua kita bisa menjaga. Lebih-lebih menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, jangan sampai gelombang berkerumun ini akan menyebabkan datangnya yang namanya klaster wisata. Karena itu ya, hindarilah pada masyarakat Banyuwangi, walaupun bepergian kalau bisa dicegah dulu atau paling tidak dikurangi, jangan sampai terlalu berkerumun. Dikhawatirkan pengalaman 2 tahun yang terjadi telah kita lalui ini jangan sampai kembali lagi. Tetap protokol kesehatan Pak ya? Tetap harus protokol kesehatan. Baik. Nah, selain ada Bapak Haji Sugirah yang merupakan Wakil Bupati Banyuwangi, juga ada 2 orang lainnya. Yang pertama adalah Mas Mujib. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian juga Mas Suraji ya? Iya. Dari mana ini Mas? Dari Gedung Gebang. Dari Gedung Gebang. Ini sama-sama profesinya petani ya? Baik, sama-sama profesinya petani. Nah, dan hari ini Pak, memang kita ingin tahu lebih banyak sih Pak tentang pertanian, seperti apa dan bagaimana, utamanya menjelang musim tanam ya saat ini ya. Musimnya sudah datang, sudah sekitar 1 bulanan lah ya. Ini sudah dapat dirasakan di mana-mana. Kita ingin tahu dulu nih dari Bapak Haji Sugirah sebagai Wakil Bupati Banyuwangi, karena notabene-nya saya tahu jenengan dulu basicnya itu adalah atau awalnya petani Pak ya. Betul. Ini betul. bisa diceritakan Pak, bisa, pengalaman sebagai petani dulunya sebelum sekarang menjadi Wakil Bupati seperti apa dan bagaimana? Ya, tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Ibu Sugirah ini ternyata dipercaya oleh rakyat pada hari ini untuk memimpin Banyuwangi menuju Banyuwangi yang sejahtera, makmur, tentu yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan saya pada hari ini, tentu saya juga akan mengajak para petani untuk menghadapi MH atau musim hujan, musim tanam pada musim hujan ini. Karena apa? Karena dikhawatirkan ini kalau nanti iklimnya ekstrim atau hujannya ekstrim, tentu harus kita waspadai tindakan katakanlah preventif mulai hari ini, terutama untuk mencegah adanya banjir, sehingga saluran juga harus diperbaiki dan lain sebagainya. Jangan sampai musim hujan tanam padi ini padinya kebanjiran akhirnya nggak panen. Oleh karena itu juga yang berikutnya jarak tanam. Jarak tanam padi tentunya harus lebih jarang. Jangan kerep-kerep, istilahnya ojo rapet-rapet rek nandur padi, karena di musim penghujan ini tentu kelembapan akan tinggi. Itu dalam arti jarak antara tanaman satu dengan sebelahnya? Ya, jarak antara kita tandur yang satu dengan tandur yang lain. Jadi agak lebih jarang. Jadi ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya, karena di musim hujan ini tentu kelembapan tinggi dan itu akan menimbulkan perkembangan hama dan penyakit dengan kelembapan tinggi itu, terutama adanya wereng, adanya kutu kebul dan sebagainya. Dan itu kalau nyerang kita tidak terasa, akhirnya menjelang panen sudah roboh. Tapi dengan agak jarang, mungkin pemberantasan hama penyakit dengan pengobatan itu bisa tembus ke bawah.
Lebih-lebih nyemprotnya itu harus juga dari bawah, dari atas, dari bawah, dari atas, tidak hanya atas saja. Oh gitu? Iya, karena cenderung musim hujan ini hama penyakit ini cenderung yang diserang di bawah. Kelihatannya padi nanti tapi gabuk. Nah itu kan percuma aja, iya toh Mas. Ini pengalaman saya menjadi petani sehingga itu perlu diwaspadai dan jangan sampai kalau musim hujan ini jangan sampai terlalu menimbun banyak air di sawah itu. Kalau perlu ya sat aja, yang penting ada nyemak-nyemak. Jadi ketika mungkin musim hujan itu datang nggak sampai kebanjiran. Begitu. Ojo epeh karo banyu musim hujan seperti itu. Tapi kalau kita ngomong tentang musim hujan kan mengedetek dengan air Pak ya. Iya. Air di mana-mana kan gampang gitu. Betul. Kalau selama pengalaman jenengan dulu Pak untuk mengatasi hal itu, apa sih yang dilakukan? Iya, waktu itu memang kita persiapan itu memang penting sekali. Jadi persiapan kalau dulu ada panca usaha tani yang namanya pengolahan lahan yang baik itu penting. Karena lahan atau sawah atau tanah yang mau ditanam ini merupakan media tumbuh dan itu nanti akan menentukan terhadap keberhasilan kita budidaya pertanian terutama tanaman padi menghadapi musim hujan ini. Gitu. Nah, setelah itu kita atur bagaimana tentu padi yang ditanam ini tentunya varietas unggul. Varietas unggul tahan penyakit dan wereng. Kalau dulu VUTW, varietas unggul tahan wereng, tapi sekarang saya kalau boleh ceritakan itu VU varietas unggul tahan wereng dan penyakit, VUT dan P. Tidak Sudah hanya wereng ada aja, lagi ya, Pak, ya? Ya, tapi juga penyakit. Oh gitu. Dan itu sebenarnya kalau petani kita ini mau berpikir mulai awal, sebenarnya itu semua kita lakukan dengan tindakan preventif atau pencegahan ini. Sebelum mereka itu datang berkoloni karena mereka senang hidup di kelembapan yang tinggi. Oh, iya. Gitu. Terus masalah pemupukan, ya paling tidak organik ini yang harus kita utamakan. Organik ya? Organik yang harus kita utamakan karena di samping kita nanti menghasilkan kualitas padi yang tidak begitu mengandung kimia, tapi juga akan menghasilkan tanah struktur remah dan tanah yang dengan pupuk organik ini nanti akan dihasilkan tanah-tanah yang kesuburannya akan berkelanjutan. Kenapa saya katakan begitu Mas? Karena dengan organik ini akan memperbaiki struktur tanah, akan menghidupi unsur mikroorganisme dalam tanah, zat-zat renik tanah. Sehingga kalau di dalam tanah itu mikronya itu baik, walaupun kita nanti hantam pupuk dengan makro yang mungkin dari toko pupuk kimia, sedikit aja langsung bisa diserap oleh akar tanaman. Sudah bisa mengolah karena kehidupan zat-zat renik tanah dengan pupuk organik atau pupuk kandang itu tadi. Oh gitu. Iya. Itu kalau pengalaman dari Bapak Jisugira sendiri memang organik itu dari dulu digunakan sampai dari sekarang? dulu kita bersahabat. Karena apa? Karena dulu itu di samping saya bertani, saya itu ngingu wedus Mas, ngingu kambing dan kalau bapak saya itu ngingu kerbau. Dan itu selalu kita gunakan pupuknya sebelum kita tanam padi. Kadang musim kemarau itu sudah kita tebar lebih dulu. Sehingga kita pengolahan tanah sudah bisa tercampur dengan gitu. sehingga pupuknya begitu tanam, pupuk sudah jadi organik. Tidak pupuk mentah, kalau ditanam malah padinya mati. Takut saya keliru seperti itu pemahaman nanti. Itu butuh waktu berapa lama Pak untuk pupuk dari pupuk kandang itu ya bisa digunakan? Itu butuh. Kalau dulu kita ukuran kita untuk pupuk kandang yang baru keluar dari rahimnya, maksudnya ren kerbau dan kambing ini, ketika kita taruh di situ sudah tumbuh rumput, berarti ini sudah bisa ditanami dengan tanaman apapun. Artinya rumput tumbuh, kan rumput itu juga sejenis tanaman geramine. Rumput-rumputan termasuk padi ini kan genus atau famili geramine. Artinya sama-sama dari rumput itu bisa ditanam. Kalau ukuran lama enggaknya itu tergantung fermentasinya Mas. Begitu ya? Iya. Ternyata yang banyak faktor ya Pak? Banyak faktor yang bisa membuat pupuk kandang atau organik ini segera bisa diserap oleh akar tanaman yang kita budidayakan seperti itu. Baik. Kalau dari Pak Jisugira sudah menceritakan bagaimana pengalamannya, saya juga pengen tahu dari teman-teman petani ini ya. Ini yang mau menjawab dulu ini Mas Mujib apa Mas Suraji ini. Apa sih yang dirasakan petani untuk saat ini Mas? Untuk saat ini keluhan petani itu ya satu mahalnya harga pupuk, terutama kelangkaan pupuk subsidi. Itu ya keluhan petani paling besar. Gitu ya. Itu yang dirasakan saat ini ya. Kalau untuk musim tanam seperti ini, kendala lainnya apa sih?
Eh, saat ini kan masih lahan kan masih proses, Pak. Masih proses. Jadi kendalanya sekarang ini kan ya itu tadi cuma itu aja. Cuma itu aja. Iya. Kendala lain nggak ada ya? Nggak ada. Ini kalau ngomong petani kan banyak sebenarnya ditanam ya. Tadi saya sempat dengar itu ada petani buah, naga, kemudian petani padi dan lain-lain ya. Kalau ini Mas Raji ya, ini bergerak di tani apa ini Mas? Kalau saya tani hortikultura. Hortikultura, oh, itu Mas Raji ya. Kalau Mas Mujib apakah sama ini Mas? Hortikultura, tanaman padi pun ikut tanam. Oh dua-duanya. Kalau yang digunakan apakah sama juga pupuknya? Itu seperti yang dikatakan Bapak Wakil Bupati Pak Sukira, proses tanam itu memang perlu yang melalui tahapan organik sampai untuk penggunaan pupuk makro biarpun sedikit. Yang jadi masalah sekarang itu Pak. Apa itu? Kelangkaan pupuk di waktu kita tanaman kita membutuhkan pupuk. Oh, gitu. Kadang di kios pemerataan pupuknya kurang. Satu Itu, lagi itu pupuk yang apa itu? pupuk subsidi. Subsidi. Pernah nggak nyoba kalau misalnya pure 100% pupuk organik gitu? Pernah. Pernah. Tapi untuk tanah kita kan sebelum ini sudah terlatih dengan kimia. Jadi kalau pure kita menggunakan pupuk organik, insya Allah hasilnya kurang maksimal. Oh gitu. Ya perlu support dari yang kimia juga. Atau mungkin ada perbandingan aja, perbandingan ya antara organik dengan kimia ya. Nah, itu ada perbandingan nggak sih untuk menjaga kestabilan tanah itu? Oh, ada Pak. Berapa apa itu? Untuk tahapan pertama kita gunakan 50% organik, 50% kimia dulu. Oh gitu. Jangan 100% beralih ke organik, memang efeknya kurang bagus. Masih perlu proses panjang. Marlup musuh berapa lama itu? Kurang lebih dalam 2 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun. Lumayan panjang Untuk ya. betul-betul beralih ke organik. Oh, betul gitu. kan Bapak? Iya. Oke. Kemudian kalau untuk penggunaan antara pupuk organik dengan kimia, itu apakah digunakan bersamaan ataukah bergantian sih? Kita gunakan untuk media tanam dulu seperti sawah kita pastikan organiknya ada dulu untuk media hidup mikroba dan bakteri baik yang menguntungkan bagi tanaman. Setelah itu untuk lebih meningkatkan itu kita masukkan kimia yang enggak full 100%, taruhlah 50% sudah cukup. Oh gitu ya, jadi Insya organik Allah. dulu baru kimia ya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV. Pemirsa, kita masih bersama di Dialog Nasional, masih dengan 3 narasumber, diantaranya adalah Bapak Haji Sukira, SPD MSI yang merupakan Wakil Bupati Banyuwangi, dan 2 orang petani, ada Mas Mujib dan juga Mas Suraji ya. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat ngobrol tentang permasalahan petani, pupuk dan lain-lain ya. Kalau Mas Suraji tentang pupuk tadi kesulitan, itu sulitnya seperti apa sih Mas? Kesulitannya gini Mas, waktu awal musim tanam kayak gini, biasanya di kios-kios ini stok tidak ada. Biasanya. Jadi kalau di langka, gitu loh. Jadi kalau kita membutuhkan itu harus kita beli dulu, ditaruh di rumah, disimpan. Besok kalau waktu menggunakan udah ada. Kalau kita langsung beli, nggak bisa. Oh, gitu? Kadang habis stoknya itu nggak ada gitu loh. Itu sering terjadi memang. Sering. Iya. Yang keluhan yang kedua, biasanya harga pupuk yang subsidi itu antar kios, satu kios dengan kios yang lain itu harganya beda-beda. Oh gitu, itu dalam arti kios yang berdekatan atau lain daerah? Ya biasanya ya
berdekatan juga. Oh gitu. Ya. Terus keluhan kami itu kalau pupuk subsidi kok kenapa mesti ada beli, ibaratkan satu produk ini ada embel-embelnya apa itu kayak Kawinan organik harus campuran organik itu jadi kenapa? Jadi kayak harganya kan paket gitu ya, nambah. kayak di paket ya. Ya, satu paket betul Mas. Oh satu gitu. paket. Jadi selama Mas Raji, Mas Muji juga mengalami hal yang sama. Betul. Memang yang dikeluhkan petani selain kelangkaan pupuk itu biasanya petani terbebani dengan harus membeli dengan pupuk yang satu biasa diikutkan organik atau pupuk non subsidi entah berapa kilo yang nominalnya menjadi lebih banyak. Sedangkan gitu. petani sendiri pada waktu membeli pupuk kadang membawa uang pas-pasan, jadi aduh merasa terbebani di situ atau memang ada kewajiban untuk ke situ Pak begitu. Yang jadi pertanyaan kayak kami itu apa itu emang peraturan atau gimana gitu maksudnya. Iya. Oke, kita tanya kembali ke Pak Haji Sugira yang dulu juga petani. Apakah dulu juga merasakan hal yang sama sih Pak? Iya, makasih Mas. Sebentar Konco Tani. Mas Muji bisa agak geser. Oh iya. Nah. Jadi begini, biasanya petani itu kan memang harus siap semuanya. Artinya di kelompok-kelompok tani sebelum menghadapi musim tanam, musim hujan ini, biasanya penyuluh pertanian lapangan yang ada di wilayah setempat itu kan disuruh menyusun yang namanya RDKK, Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok. Jadi berapa padi nanti yang ditanam dan bantuan pemerintah yang nama subsidi itu biasanya berdasarkan RDKK yang ada dari kelompok-kelompok tani itu. Nah kadangkala di daerah, alah males aku nyusun RDKK, yang penting wayah pupuk, duit langsung tuku seperti itu. Oh, ternyata gitu. Iya, ternyata ya ini terjadi. Sedangkan penanganan dengan kartu tani itu penting, sesuai dengan kebutuhan kepemilikan lahan yang mereka garap sesuai dengan rencana dasar kebutuhan kelompok yang disusun oleh kelompok tani masing-masing. Nah, sebentar, tadi saya dengar ada kartu tani ya? Ada kartu tani ya? Nah, oke, saya tanya dulu ke Mas Mujib sama Mas Raji, udah punya nggak nih kartu tani ini? Sudah? Proses ada yang sebagian sudah siap, ada sebagian yang masih dalam proses begitu. Oh gitu. Susah nggak sih ngurusnya gitu? Nggak susah, cuma insya Allah kesulitannya di ini Kak. Penggunaan kartu tani itu terkadang di kios yang kita mau beli belum siap dengan alat yang seperti apa itu, ada alat geseknya itu Pak. Kayak ATM itu? Seperti itu. Terus di situ petani pun bingung, harus memasukkan uang dulu ke kartu tani, harus ada account, ribet katanya begitu Pak. Mungkin yang milenial bisa lah menerima, untuk yang 45 sampai ke yang 60, kalau di desa itu masih sulit untuk menerima pembaharuan seperti itu. Biasanya seperti itu. Ini Pak Haji kira hal seperti itu juga sudah pernah disampaikan misalnya penyuluhnya, gitu. Apakah sudah aktif Pak di desa-desa Iya, itu? tentu itu sudah disampaikan. Hanya saja secara teknis memang yang gaptek, yang usia-usia seperti yang disampaikan oleh teman dari Tegal Trimo itu memang sering terjadi. Oleh karena itu ya memang itu perlu step by step lah Mas. Tapi paling tidak kelangkaan pupuk ini bisa dicegah lebih dulu ketika kita harus menggunakan pupuk organik lebih dulu, terutama yang dari kotoran sapi, kotoran ayam, kambing atau kerbau yang ada di desanya masing-masing, sehingga teman-teman yang pelihara ternak ini tidak muspro pupuknya. Sehingga dengan itu termasuk salah satu solusi untuk menghadapi ketika kita kekurangan pupuk. Karena ini tanah akan terurai dulu, unsur mikroorganisme di dalam tanah yang siap untuk memproses pupuk yang akan datang ini sudah lebih cepat tenaga masaknya. Jadi ketika ada pupuk kimia sedikit aja dikasih itu langsung bisa baik. Dan itu memang teman-teman yang rata-rata katanya tadi yang saya dengar keluhan tadi, katanya dengan pupuk organik dan pupuk kimia hanya 55 kg maksimal, itu memang perlu proses. Sehingga tanahnya teman-teman itu sudah asam, sudah bantat dan lain sebagainya, itu perlu proses restrukturisasi tanah dengan kita memberikan pupuk organik. Ketika ada pupuk organik, kehidupan mikroorganisme dalam tanah itu bagus, pH tanahnya juga bagus, tidak terlalu asam dan basa tapi netral, maka dikasih makanan sedikit ada sudah bisa diserap oleh akar tanaman, dan sehingga budidaya tanaman yang
teman-teman lakukan ini bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Gitu Nah, ya. inilah yang mungkin selama ini oleh petani belum disadari Iya, bahwa pemakaian pupuk organik ini memang tidak spontanitas, tapi perlu waktu. Mungkin setahun sampai 2 tahun baru pembangunan mikroorganisme dalam tanah sebagai media tumbuh ini benar-benar bisa terbangun. Bisa terbangun. Nah, rata-rata petani kita itu maunya saiki dipupuk ya saiki habis. Nah, ini yang perlu proses, Mas. Maunya instan Iya, ya. ini yang perlu sekali. proses. Padahal dengan itu nanti kita bisa kurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia. Iya, iya. Dan bahkan sekarang kualitas ekspor itu organik menjadi ukuran standarisasi daripada buah atau mungkin tanaman atau padi organik yang berkualitas ekspor. Oleh karena eksportir ini sering laboratorium tanaman-tanaman kita khususnya petani ini yang kurang memenuhi standarisasi ekspor, terutama kimia yang terlalu banyak. Sehingga kalau ekspor itu kan perlu standarisasi dari laboratorium, dari kesehatan makanan dan sebagainya itu. Sehingga ini perlu petani nanti tentu kita melalui program dari pemerintah daerah, melalui Bu Bupati dan saya yang juga dispesialisasi untuk terjun ke lapangan ini kan memang harus bergerak step by step bahwa membangun sumber daya manusia itu penting. Sehingga dengan terbangunnya sumber daya manusia termasuk sumber daya petani ini akan bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Ketika itu sudah sumber daya alam itu sudah begitu bagusnya, sumber daya manusia begitu bagusnya, kalau disandingkan bagus sama bagus ini pasti akan menghasilkan budidaya pertanian, produksi pertanian yang berkualitas tambah bagus. Luar biasa ya. Kemudian Pak, saya juga ingin tanya ke Mas Mujib atau Mas Raji dulu ya. Ini kalau kita melihat proses mulai tanam, kemudian ada kendala pupuk dan lain-lain ya. Itu kalau misalnya pas kita tiba masa panen, penjualan, saya kadang-kadang kan juga mendengar kok gini. Nah itu kalau dari petaninya langsung saya pengen dengar seperti apa sih itu, Mas Mujib, Mas Raji ini. Untuk biasanya yang jadi kendala yang paling fatal lah biasanya Pak, itu pasca panen. Pasca? Ya, setelah panen kita menjual harga panen itu yang kalau kita kalkulasi harga untuk proses tanam padi sampai ke panen itu dengan nilai jual itu tidak imbang. Kadang petani merugi di situ. Oh iya. Nah, mumpung ada Bapak Wakil Bupati, Kesempatan. untuk harga itu apa memang tidak ada standarisasi seperti harga head, harga net untuk misalnya padi begitu Pak. Okay. Itu di daerahnya Mas Mujib ya. Nah, pernah nggak sih mencoba mencari perbandingan misalnya di desa A sama desa B harga beli dari apa itu? Iya, insya Allah lebih kurang sama Pak. Oh sama. Iya. Iya. Di mana-mana kalau pas harga panen biasanya kita cari informasi harga ke kecamatan sebelah, ke kabupaten sebelah itu kurang lebih sama. Oh, kurang lebih sama. Iya. Soalnya tempat lain harga pas-pas panen raya semua, jadi pas harga murah. Itu untuk satu jenis komoditi atau merata untuk komoditi yang lain juga ini? Sementara yang saya rasakan untuk padi memang komoditinya selalu di situ Pak, permasalahan dari Oh gitu. Ya. Naga. Kalau Mas Raji ini naga pun sama sebenarnya Oh, gitu? Pak. Iya. Kalau tiba musim panen raya, insya Allah murah. Oh gitu ya. Iya. Ini kalau kita menurut harga standar lah ya, harga standar itu yang misalnya itu petani ketika dikalkulasi itu nggak merasakan rugi atau lainnya itu berapa sih? Mas Raji saya pengen tahu. Kalau ini tanaman padi, kalau tanaman padi kita tidak rugi itu rata-rata harga itu harus di atas 4.000. Di atas 4.000 ya. Terakhir berapa sih Mas jual Mas? Kalau 38. raya itu kan di bawah, kadang-kadang 3.500. Oh gitu. Kita kan kalkulasinya 1/4 itu cuma dapat, kan kalau nggak ada hasilnya lumayan ya. Itu kan nggak nyampe 2 ton. Oh gitu ya. Iya. Itu untuk padi ya. Iya. Kalau untuk naga? Kalau naga itu kan Mas relatif. tertawa loh. Relatif. Relatif maksudnya harga stabil gitu. Ya enggak, kalau raya itu rata-rata harga anjlok. Oh gitu ya. Iya. Karena apa? Sebagai contoh sekarang aja, harga naga cuma 3.000.
Sebentar, itu harga 3.000. Setahu saya kan ada apa jenis ABC gitu ya. Iya, itu yang 3.000 ini yang A. Yang A ya. Iya. Gitu yang A. Berarti yang B, Ya, B yang 1.500. yang C. Ya, separuhnya 1.500 kita kan. Murah sekali Pak, nggak patut disebutkan. Baik, saya tanya ke Pak Abu ini. Kira-kira ada nggak sih Pak regulasi yang pinginnya atau supaya petani seperti mereka berarti tersenyum kalau bisa tertawa ngakak lah Pak gitu Pak dengan harga yang seperti itu. Ya oke lah gini, makanya kan perlu sumber daya manusia itu kita bangun lebih dulu untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada. Nah, gini Mas, di dalam hukum permintaan ada namanya hukum ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ada namanya hukum permintaan. Hukum permintaan itu ketika konsumen itu membutuhkan hanya itu saja sesuai kebutuhan sehari-harinya, sedangkan produsen melimpah, sehingga di pasar itu pasti akan terjadi kelebihan barang. Itu pasti akan terjadi penurunan harga. Sebaliknya ketika konsumen butuhnya misalkan 1.000, tapi produsen hanya menghasilkan katanya 500, pasti harga akan naik berapa kali lipat. Oleh karena itu kembali lagi sumber daya manusia untuk memapping terhadap apa yang harus ditanam itu penting, itu secara umum. Yang kedua, nah itu nanti termasuk apa ya yang saya sampaikan adalah jawaban daripada kenapa naga murah pada waktu musim raya dan panen. Ya, rata-rata memang kalau kita bicara tanaman hortikultura, tanaman penyedap maupun tanaman buah-buahan, biasanya kalau musim-musim terutama naga, kalau musim-musim mulai hari ini itu sudah mulai berbunga. Nah, oleh karena itu tindakan preventif juga harus dilakukan. Jangan sampai naga pada hari ini sampai bulan 2 nanti buahnya terlalu lebat. Terus bagaimana caranya tidak melebatkan buah naga? Harus kita kasih pupuk yang menyebabkan pertumbuhan vegetatif, artinya pertumbuhan batang dan daun. Jangan pupuk yang mengandung unsur-unsur generatif. Iya kan, seperti dan P dan bagian jangan dulu, cenderung N yang biasa sehingga hanya pertumbuhan daun dan batang. Itu sudah mengurangi. Kalau ternyata dengan pola itu masih, maka kita tidak akan kuratif aja. Artinya naga yang memang ini nanti saatnya ini panen kita tahu murah, ya udah itu ditutuki ya kembangnya Mas. Disunati Pak. Iya, ditutuki aja. Dan nanti akan kembali lagi di pembuahan kemudian karena setiap mata naga itu akan berbuah sepanjang tahun, sepanjang masa. Itu termasuk salah satu tindakan kalau untuk tanaman naga. Gitu ya. Kalau untuk tanaman padi tentu penanganan pasca panen. Jadi rata-rata petani Mas ketika panen aja masih di sawah langsung dibawa ke toko. Nah, sebenarnya ya ditahan dulu lah sementara, diopeni dulu sementara biar untuk menjaga stabilisasi daripada harga. Walaupun pemerintah sudah mematok harga melalui kebijakan bulog dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau petani ini menangani pasca panen ini benar-benar bagus. Artinya kembali SDM para petani itu memang harus seperti itu. Ini terjadi saya itu pengalaman buruh tani, jadi petani akhirnya bisa memanajemen bagaimana menjadi petani yang baik dan benar, artinya benar mengelolanya, baik memanajemennya, sehingga ketika kita memasarkan produksi kita tepat pada harga yang kita inginkan. Artinya gak bangkrut lah Mas, seperti itu. Jadi memang ada trik-trik khusus yang digunakan Mbak ya? Ada. Tapi kalau setahu saya sih petani kalau panen gitu pengennya kan cepat dijual, Iya. dapat hasil dia kalkulasi gitu kan ya. Semakin menarik apa yang kita bicarakan dan nanti kita juga akan tanya lebih banyak seperti apa dan bagaimana tentang petani atau masa di saat akan mendekati musim tanam ini ya. Baik pemirsa, masih di Dialog Nasional, tetaplah di NTV.
Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Nasional dan perbincangan kita semakin menarik ngomong tentang petani, tentang musim tanam, musim panen dan harganya. Dan kita masih bersama Pak Haji Sukira, Wakil Bupati Banyuwangi dan juga Mas Mujib dan Mas Suraji yang juga merupakan petani yang hari ini kebetulan ada di acara Dialog Nasional. Baik. Kalau tentang trik tadi kan sudah disampaikan Pak Angge. Kalau untuk program pemerintah Pak untuk menyiasati hal seperti itu atau untuk para petani seperti Mas Mujib dan Mas Suraji ini ada nggak sih Pak? Iya, tanaman pangan ini merupakan tanaman prioritas yang memang harus kita jaga keberlangsungannya sehingga masyarakat Banyuwangi tidak sampai kekurangan pangan. Oleh karena itu Ibu Bupati bersama teman-teman SKPD, khususnya pemerintah Banyuwangi, akhir-akhir ini era pemerintahan Mas Anas menjelang purna, ada diterbitkan Perda LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah di situ isinya di mapping berapa tanaman padi atau tanaman pangan yang harus ditanam untuk kebutuhan masyarakat seluruh Kabupaten Banyuwangi. By name by address, dan itu sudah digarap oleh DPRD bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini memang kita amankan. Di samping contoh kebutuhan lahan untuk masyarakat Banyuwangi dalam hal pangan misalkan 50 hektar, itu masih disisai ada 11.000 hektar. Masih ada ya? Yang untuk spernya, jadi masih ada spare 11.000 hektar di LP2B itu yang saya lihat. Sehingga itu benar-benar Banyuwangi ini pemerintahan Anas ya, Pak Bupati Anas teruskan oleh Ibu Sukira ini benar-benar menjaga rakyatnya agar tidak kelaparan. Oh iya. Itu untuk masalah pangan, sehingga padi di Banyuwangi saya pikir surplus terus, tidak pernah kekurangan pangan. Gitu Pak. Iya, terus yang berikutnya terhadap bagaimana langkah-langkah inovasi untuk Banyuwangi melompat dalam rangka segera memulihkan kondisi perekonomian yang ada. Para petani itu juga banyak melakukan berbagai budidaya pertanian, terutama tanaman hortikultura dan sebagainya. Kalau di wilayah selatan tentu naga dan jeruk menjadi andalan yang paling utama. Dan saya rasa walaupun musim Covid tidak begitu terasa masyarakat tani yang ada di sana. Sebenarnya seperti itu, dan itulah salah satu keunggulan daripada Banyuwangi yang punya potensi alam agraris yang bisa menjaga daripada kelangsungan hidup sejahtera, adil, makmur, dan bahagia di Kabupaten Banyuwangi. Oleh kan kalau untuk Mas Mujib dan Mas Suraji ya, yang dirasakan kalau dari program pemerintah itu apa sih yang sudah dirasakan Mas untuk para petani? Sementara yang kami rasakan program dari pemerintah hanya untuk penambahan program yang menuju ke SDM yang lebih baik. Misalnya pelatihan seperti Bapak Wakil Bupati ceritakan untuk melatih SDM supaya lebih kembali ke organik bagaimana, kan itu harus ada pelatihan dan sekolah-sekolah khusus. Nah, diharapkan untuk para petani ikut serta atau pemerintah hadir di situ untuk memfasilitasi petani untuk belajar berorganik. Berorganik ya. Termasuk di situ kembali ke alam ya. Ya. Kalau Mas Suraji gimana Mas? Kalau masalah kita harus balik ke organik itu kan membutuhkan proses Pak ya. Nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa langsung petani ini ikut, itu nggak bisa. Ya harus ada proses tahapan-tahapan itu yang kami butuhkan saat ini. Jadi ibaratnya kayak penyuluhan dari pertanian, terjun langsung ke lapangan, mengajak petani untuk, itu harapan kami untuk melakukan pindah ke organik gitu. Harus ada terjun langsung ke gitu ya. Tapi kira-kira kalau misalnya dari 50% organik, 50% kimia ya. Untuk kembali ke organik itu pengaruh nggak sih nanti untuk ke petani? Maksudnya secara ekonomi? Ya, tidak ya. Sebenarnya enggak loh ya. Berarti kan bisa dilaksanakan dengan segera itu Mas ya? Ya bisa. Bisa. Cuma kalau organik itu kan kita harus, ya itu prosesnya itu lah, agak lama gitu loh. Prosesnya lama ya? gitu. 2 tahunan tadi ya? Iya. 2 tahunan. Kemudian kalau kita lihat saat ini di
sekitar tempat tinggal Mas Suraji. Untuk regenerasi petani seperti apa sih, Mas? Otomatis kan nggak mungkin ya kalau petani itu nggak ada penerusnya. Nanti lama-lama kan bisa bisa berkurang ini jumlah petani di Banyuwangi yang akan berdampak pada peningkatan hasil juga kan? Ya kalau terutama di daerah saya sendiri, kalau petani muda-muda itu banyak, Mas. Banyak ya. Sekarang ya banyak. Tapi ya itu ya yang tanamannya bukan tanaman pokok pangan kalau petani muda. Rata-rata hortikultura yang Nah. muda. Gitu. Berarti ini ada hubungannya dengan petani-petani milenial ya. Ya. Kemudian saya juga ke Pak Wabub dulu ya. Kalau pendekatannya dilakukan Pak Wakil Bupati ke petani sejauh ini seperti apa sih Pak? Iya, ya sebenarnya hari ini pemerintah katakanlah Ibu Sugira ini telah melakukan beberapa inovasi, termasuk program-program unggulan pada saat kemarin jagoan tani dan bagainya itu sudah kita lombakan. Dan kemarin kebetulan ada Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir yang datang ke sini dan ada beberapa kaum milenial yang sudah berhasil dan mendapatkan malah suntikan biaya untuk pribadi mereka dalam rangka untuk memacu pertanian yang lebih maju dan ke depan menjadi lebih baik. Ini sudah mulai kita rintis dan mudah-mudahan ini nanti akan menyebar ke seluruh pelosok-pelosok desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Itu seperti itu sehingga memang pertanian harus berkelanjutan. Jadi kalau milenial harus hadir, harus datang lebih-lebih. Saya berharap yang sudah menjadi insinyur dan sebagainya tidak usah kerja di luar negeri, tapi kelolalah Banyuwangi ini, buktikan bahwa mereka adalah mampu untuk bersahabat dengan alam, mengelola alamnya sendiri untuk menghidupi, mensejahterakan Banyuwangi sebagai milik kita yang kita banggakan. Seperti itu. Jadi kembali ke desa ya Pak. Tapi ada kendala nggak sih Pak setelah dilaksanakan kemarin ada apa tadi namanya jagoan tani? Iya tadi ya program yang dilakukan itu ya. Ya. Itu sejauh Ya ini itu pasti, itu pasti. Tapi termasuk yang disampaikan oleh konco-konco petani, konco-konco tani dari Tegal Trimone tadi, memang kata pelatihan dan sebagainya ini perlu. Itu pun juga sudah kita lakukan. Hanya mungkin perlu kita lebih merata lagi, lebih menusuk lagi melalui basis-basis yang khusus petani-petani yang kultural, petani yang memang belum terstruktur, mungkin pengetahuannya masih belum begitu lihai dalam mengelola budidaya pertanian. Ini memang perlu. Tetapi pada prinsipnya ini sudah kita lakukan. Ya mungkin intensitasnya harus lebih kita genjot lagi dan ini merupakan program daripada Ibu Bupati dan kita ditugasi turun ke lapangan ini dalam rangka untuk mengambil atau untuk mengetahui apa yang diusulkan oleh para petani. Dalam rangka nanti kita lanjuti, kita laporkan kepada Ibu Bupati dan Dinas Pertanian terkait agar kita bergandengan tangan berpadu padu kepada petani dalam rangka mensejahterakan kehidupan petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa ya. Iya. Banyuwangi kan juga memang sudah terkenal Pak G. Kalau dulu selain menghasilkan padi, itu kan juga ada produk tadi naga ya. Naga jeruk dari Banyuwangi kan sudah sangat terkenal Pak ya. Ada nggak sih target ekspor untuk hasil dari petani? Mungkin hal itu kan akan bisa mendongkrak secara ekonomi ya. Ada nggak itu? Ada. Kemarin tuh gini Mas. Ya memang para petani itu sebenarnya menggebu ketika menjual naganya itu di bawah harga pada musim panen raya itu kadang gini, Pak Abu, Pak Kira kok nggak ada ekspor dan lain sebagainya. Sebenarnya pengekspor kita, eksportir kita itu sudah pada datang ke Banyuwangi. Hanya saja eksportir buah ini kan perlu kajian. Jadi perlu standarisasi, artinya standarisasi daripada kualitas naga yang akan kita kirim salah satu contoh aja. Termasuk bagaimana kandungan kimianya dan lain sebagainya. Itu nanti Pak akan diuji labkan di BP POM dan lain sebagainya karena eksportir ini yang dikendaki oleh luar ini yang tercenderung buah-buah yang organik. Artinya tidak terlalu banyak mengandung unsur kimia karena mereka perlu sehat di dalam mengkonsumsi buah, di samping vitamin juga sehat. Lah rata-rata petani kita itu buah naga terutama. Saya ini kan juga petani naga. Iya. Nah, rata-rata gibro ini ada yang sampai 3 kali gede-gedean.
kadang pas harga jatuh digibro lagi. Oh gitu ya. Untuk menahan supaya nanti harga. Tapi sebenarnya itu adalah bunuh diri. Oh. Karena digibro akan mempengaruhi bahwa kandungan naga, buah naga yang di situ akan mengandung unsur kimia yang lebih banyak intensitasnya. Itu. Dan kalau itu digibro tentu panennya akan lebih panjang lagi. Dan ini akan menghambat pertumbuhan bunga-bunga baru yang mestinya silih berganti. Oleh karena itu saya berharap pada para petani tidak usah nahan-nahan naga di pohon. Kalau sudah waktunya panen, ya udah dipanen. Karena standar naga yang dipanen umur sekian hari ini ada. Gitu ya. Iya, sehingga dengan dipanen tidak usah digibro sing oke-oke rek. Iya kan? Itu bunuh diri, akhirnya menghambat pertumbuhan bunga baru. Itu cepat dalam waktu 15-20 hari kalau kita lampu sudah muncul bunga lagi, ya teman. Atau paling lama sebulan kita lampu mungkin 15-20 Produksi lagi. ya produksi lagi. Tapi kalau kita tahan kan percuma, kita lampu ya nggak bisa. Paling orang lampu ketika buahnya sudah tidak ada. Kalau buahnya ada di lampu ya buang-buang biaya, yang jelas seperti itu. Oh gitu ya. Kalau normalnya berapa sih untuk mas-mas petani ini untuk panen buah naga itu? Kalau buah naga nih ya, itu berapa lama antara mulai berbunga sampai panen? Masalahnya gini Mas, buah naga itu ada ibaratnya dua fase lah gitu. Musiman sama lampu. Oh gitu? Iya. Kalau musim itu waktunya musim bunga ya semuanya bunga semua. Jadi kita pandai-pandai menyiasati. petani ya menyiasati itu gimana harganya bisa bagus kan itu musim lampuan itu Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba pas panen ternyata harganya Nah, kalau musim lampu itu biasanya standar itu di atas 10 ya Pak? Iya. Iya, itu pasti udah. oh gitu ya. Pasti. Kalau musim kita tidak bisa bicara udah. Itu memang ada Iya, perbedaannya. semuanya naga berbunga. Oke. Baik, kembali ke Pak Haji Sugira. Kalau tentang petani milenial Pak, ini sebenarnya yang paling efektif atau seperti apa sih menurut jenengan? Iya, memang harus segera hadir petani milenial ini dalam rangka untuk memberikan pertanian modern yang penuh inovasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu sekarang ya kemarin sudah saya sampaikan lomba-lomba termasuk jagoan tani, jagoan-jagoan yang lain ini kan sudah mulai berhasil yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Ibu Bupati Ibu Sugira. Dan kami sekali lagi saya turun ke lapangan ini dalam rangka juga ingin mengadopsi agar aspirasi dari para petani ini benar-benar bisa kita tampung dan nanti kita akan lakukan komunikasi bersama-sama karena Banyuwangi ini selalu bersama di dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi baik yang dari pertanian. Karena itu kehadiran kaum milenial ini memang kita harapkan. Kita harapkan dan perlu sebenarnya kalau kita ngomong jujur di wilayah selatan ini orang bermobil ini sudah nggak bisa dihitung sebenarnya kalau mau jujur. Hanya kadang teman-teman ini lek sing elek Pak Wakil Bupati Pak Haji Girah sing diantemi. Tapi kalau pas tuku mobil panen raya nggak pernah bilang. Itu saya sudah tahu semua itu Pak. Gimana nih Mas? Gitu ya? Iya benar itu. Iya. Enggak semuanya lah. Tapi hal itu ternyata yang ada ya itu berarti menunjukkan memang sudah ada perbaikan sebenarnya secara ekonomi ya. Iya. Kemudian untuk menciptakan petani milenial, Pak, itu ada nggak sih, Pak? Iya gini, artinya kalau petani-petani milenial itu kan nggak gaptek, sehingga mengakses produksi pertanian bisa melalui IT dan sebagainya, bisa mempromosikan kemana bangun komunikasi dengan eksportir dan sebagainya itu tentu dengan petani milenial. Dan itu harus hadir di saat zaman digitalisasi ini. Lebih-lebih kita ini sudah punya smart kampung. Jadi di desa-desa itu sudah ada smart kampung yang bisa mengakses langsung apa program-program pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dan smart kampung ini langsung tersambung juga dengan Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah desa juga harus linier. Artinya mengikuti visi misi Bupati Ibu Sugira ini dalam rangka memberi kelangsungan pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan daripada budidaya teknologi pertanian yang ada. Begitu. Berarti ini Mas Mujib ya dan Mas Sujari juga siap ya menjadi bagian dari perubahan adanya petani milenial ya. Insya Allah siap. Insya Allah siap ya, jangan salah Mas. Harus siap Mas. Harus siap. Harus siap ya. Baik, kita masih di Dialog Nasional, tetaplah bersama kami di NTV.
Anda masih bersama kami di Dialog Nasional dan dengan tamu-tamu yang luar biasa. Kita akan mengupas kembali ya di segmen terakhir ini. Mas Mujib dan Mas Suraji sebagai petani tentu kan punya harapan ya. Bisa disampaikan ini harapannya sebagai petani seperti apa di masa mendatang? Baik, untuk Bapak Syukirah, kami selaku petani berharap peranan dari pemerintah sendiri hadir dan membantu petani dalam segala hal, termasuk di dalamnya mulai pelatihan, terus konsep membangun petani milenial seperti apa, sehingga dalam pertanian itu betul-betul satu prospek yang diminati oleh kaum muda-muda sekarang. Dan untuk merubah statement yang sekarang bertani itu sesuatu yang kurang menjanjikan, saya berharap pemerintah hadir untuk merubah statement seperti itu menjadi petani adalah sesuatu prospek yang bisa diandalkan dalam perekonomian kita, begitu Pak. Baik, monggo tanggapan dari Ya. Bapak Haji Sukirah. Terima kasih Mas, ya itu memang apa ya sudah menjadi program daripada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Siap. Memang ke depan kita terus berpacu membangun dunia pertanian seutuhnya. Artinya akan kita kolaborasikan petani-petani milenial dengan petani-petani kultural. Sehingga kalau nanti itu sudah bisa bergandengan, bergabung, maka budidaya pertanian di Kabupaten Banyuwangi akan bisa melompat karena inovasi-inovasi baru akan datang. Oleh karena itu harapan yang seperti itu pasti pemerintah akan hadir di dalam rangka memberi kenyamanan kepada petani di dalam rangka meningkatkan produksi pertaniannya. Oleh karena itu saya sendiri ini terus terang aja sebelum menjadi wakil bupati saya adalah buruh tani. Bahkan kalau ngomong hidup saya itu di bawah garis kemiskinan. Apa yang saya harus makan besok belum ada. Tetapi saya punya semangat bahwa kita kerja keras dengan doa. Maka hari ini kita pasangan Ibu Sukirah yang salah satunya adalah Sukirah yang dari desa ini sekarang dari buruh tani, petani menjadi wakil bupati. Bahkan sebelum itu juga kita pernah menjadi anggota DPRD Komisi 2 yang bidangi pertanian dan lain sebagainya. 3 kali Mas. Dan itulah maka apa yang sudah saya lakukan ini tentu 10 atau 20 tahun yang akan datang ketika sudah purna tugas. Nah inilah harapan saya, maka ada para kaum milenial dan teman-teman ini yang punya anak, jangan pernah takut menjadi petani. Jangan pernah takut menjadi petani, sekali lagi 3 kali jangan pernah takut menjadi petani. Kita buktikan bahwa petani ki jarene wong Jawa uripe iso ngratani wong akeh. Dan kalau itu kita niati, maka itu akan kita dapat pahala yang besar. Seperti disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu ketika hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Nah, di dunia tani ini di samping kita bekerja sesuai dengan teknologi budidaya pertanian apapun kita lakukan, juga kita diniati ibadah sambil berdoa, sambil macul istighfar, sholawat dan sebagainya. Itu insya Allah oraat lafura doa dan pekerja itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pernah takut menjadi petani, khususnya kepada kaula muda. Hadirlah bahwa petani ini akan mencapai kejayaan. Ketika petani bisa membangun sumber daya manusianya dan sumber daya alam yang potensi ini bisa kita kolaborasikan, kita sandingkan, maka seperti yang disampaikan oleh Bapak Jokowi dan sesuai dengan di majalah Breaking News, bahwa ketika sumber daya alam ini bisa kita aktualisasikan, kita wujudkan dengan menyandingkan sumber daya manusia yang ada, karena hari ini sampai dengan tahun 2035 kita punya usia produktif, kaum milenial yang sangat produktif, dan itu pasti akan mampu mengaktualisasikan sumber daya alam yang ada. Ketika disandingkan, maka insya Allah 2045 Indonesia akan mencapai kejayaan. Begitu Mas. Baik, terima kasih banyak. Baik, Pak Haji Sukirah, terima kasih banyak atas kehadirannya di Dialog Nasional, juga untuk Mas Mujib, Mas Suraji sudah meluangkan waktu di hari ini. Saya yakin semuanya memang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Baik pemirsa, demikian untuk Dialog Nasional hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.